Unggah foto pakai jersey timnas Indonesia, Justin Hubner sematkan emoji, memohon, dilanjutkan naturalisasi. Pemain keturunan Justin Hubner mendadak kembali menjadi sorotan setelah mengunggah potret dirinya ketika mengenakan jersey timnas Indonesia. Bek yang kini membela Wolves U21 ini kembali membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, ia mengunggah momen saat dirinya membela timnas Indonesia saat pemusatan latihan, TC, di Eropa. Dalam unggahan akun Instagram Justin Hubner 5, ia tampak menggunakan jersey bernomor 30 dengan gaya cukup menawan. Namun dalam postingannya tersebut, ia menyematkan sebuah emoji minta maaf. Tentunya emoji ini menimbulkan pertanyaan untuk publik. Sebelumnya, Justin Hubner sempat menjadi salah satu pemain naturalisasi. Ia satu angkatan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Namun di tengah-tengah proses naturalisasi, Justin Hubner memutuskan tak melanjutkannya. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, ada satu permintaan dari kubu Justin Hubner yang tak bisa dipenuhi PSSI, sehingga proses naturalisasi tidak dilanjutkan. Justru Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang jadi dinaturalisasi. Kini, kedua pemain ini menjadi bagian penting timnas Indonesia. Respons Hubner yang merupakan pemain Wolverhampton Wanderers U21 menyita perhatian netizen. Ramai-ramai netizen memberikan komentar pada unggahan Hubner yang mengenakan kaos timnas Indonesia. Netizen mengatakan Justin Hubner memberikan kode agar bisa kembali dipanggil PSSI memperkuat timnas Indonesia. Kode lagi semenjak udah gak dilirik timnas Belanda, ujar salah satu netizen. Kata Erick Thohir soal kubu-kubuan lokal pride versus pemain keturunan. Di media sosial, supporter sepak bola Indonesia terbagi dua kubu, lokal pride dan pendukung pemain diaspora naturalisasi. Apa kata Erick Thohir? Dua kubu ini muncul seiring dengan terus bertambahnya pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Paling baru ada Rafael Struijk dan Ivar Jenner, menjadi pemain teranyar yang dinaturalisasi PSSI dan selesai urusan administrasinya sekitar Mei, Juni lalu. Tak berhenti sampai di situ, PSSI juga tengah memproses urusan administrasi bek tinggi asal Belanda Jay Idjes. Pihak yang tak puas dengan kondisi ini cenderung tak menyukai Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan, yang juga dianggap bertanggung jawab atas fenomena ini. Tak hanya di kalangan supporter, bahkan istilah local pride bisa dibilang pertama kali dipopulerkan oleh Marcus Horizon. Pelatih kiper timnas U16 meneriakkan istilah tersebut setelah timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Championi. Local pride, tapi ori. Teriak Marcus Horizon yang terekam kamera televisi. Pernyataan Marcus Horizon itu seolah meluapkan ketidakpuasan terhadap kondisi yang terjadi. Kubu supporter yang sejalan dengan sikap itu makin melanggengkan istilah local pride, sehingga kini tercipta dua kubu supporter. Sementara supporter yang tak mempermasalahkan pemain diaspora naturalisasi menilai bahwa semua orang yang memiliki darah Indonesia berhak untuk memperkuat Garuda. Kebetulan PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia memang hanya mau menaturalisasi pemain yang punya darah keturunan Indonesia, bukan ujuk-ujuk orang asing diberi paspor Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir yang ditanyai perihal ini mencoba meredakan suasana. Ia meminta kepada semua pihak untuk berpikir jernih. Sama-sama orang Indonesia kan? Saya rasa kalau kita sebagai bangsa kita harus terbuka. Yang namanya olahraga menjadi globalisasi. Yang namanya pemain Indonesia dan diaspora jalan seiring, kata Erick Thohir dalam wawancara dengan Detik Sport, Jumat, 15 September 2023. Buat saya siapapun yang mau membela merah putih dan pencarian pemain ini bukan karena unsur kepentingan kelompok pribadi, tetapi ini yang terbaik untuk tim nasional, ya, kenapa tidak? Ujarnya menambahkan, pria yang juga Menteri BUMN itu menjelaskan bahwa proyek naturalisasi hanya untuk jangka pendek. Ia mencontohkan bagaimana pihaknya menyiapkan cara-cara lain untuk mengatasi agar naturalisasi tidak terus-menerus menjadi keharusan untuk menutupi kelemahan timnas Indonesia di masa depan.
Tetapi kalau ada saudara-saudara kita di luar negeri yang ingin memperkuat timnas kita, yaitu kebanggaan tersendiri. Jadi mohon kita harus berbesar hati, ketika kita sebagai bangsa dengan segala perbedaan kita bisa bersatu dan menjadi kekuatan besar, termasuk di sepak bola, tuturnya berpesan. Shin-taeyong disebut media Cina sempat ingin naturalisasi Matheus Pato untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin-taeyong sempat ingin menaturalisasi pemain asal Brasil yang sempat memperkuat Borneo FC, Matheus Pato. Shin-taeyong juga memiliki peran penting dalam transfer Matheus Pato dari Borneo FC ke tim Liga Super Cina, Shandong Taishan. Kabar ini diungkapkan oleh media Cina, Sport 163 yang menyatakan bahwa Pato direkomendasikan Shin-taeyong ke pelatih Shandong Taishan, Kang Hee-choi. Matheus Pato yang baru-baru ini pindah ke Shandong Taishan direkomendasikan oleh Shin-taeyong kepada pelatih Shandong Taishan, Kang Hee-choi, tulis media Sport 163. Shin-taeyong juga secara serius mempertimbangkan untuk menaturalisasi Pato, tambahnya. Akan tetapi, tidak dijelaskan alasan Shin-taeyong akhirnya mengurungkan niat untuk menaturalisasi pemain berusia 28 tahun tersebut. Sebelumnya, Matheus Pato resmi pindah dari Borneo FC ke klub asal Cina, Shandong Taishan dengan skema transfer pada awal musim Liga 1 2023-2024. Sebelum ke Cina, jujur ada tawaran dari beberapa klub seperti Kuwait, Korea Selatan, dan Cina. Tapi Divisi 2, meski demikian, bukan karena uang Nabil mau melepas Pato. Di usianya yang masih muda, Nabil mengakui masa depan Pato masih akan panjang. Seperti ini skuad timnas Indonesia jika diisi para pemain keturunan yang moncer, bikin lawan ketar-ketir. Di bawah arahan Shin-taeyong kini timnas Indonesia di berbagai kelompok umur perlahan kembali menunjukkan tajinya di level Asia di mana skuad Garuda berhasil lolos ke Piala Asia. Setelah sebelumnya timnas Indonesia senior memastikan 1 tiket untuk bisa berlaga di Piala Asia, terbaru skuad Garuda Muda, timnas Indonesia U23 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23. 2024 racikan dari Shin-taeyong meramu timnas Indonesia baik di level senior maupun di level U23 terbukti berhasil. Kombinasi pemain muda dan juga pemain naturalisasi yang dilakukan Shin-taeyong terbukti membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pasalnya, dalam hal naturalisasi, Shin-taeyong tidak ingin asal menaturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dipantau dengan teliti untuk menentukan layakkah mereka memperkuat timnas Indonesia. Dan sejauh ini, sejumlah pemain yang sudah dinaturalisasi terbukti memiliki peran penting di dalam skuad timnas Indonesia baik di level senior maupun di level U23. Nama seperti Mark Klok, Jordi Amat dan Elkan Bagot menjelma menjadi sosok penting di skuad timnas Indonesia. Rian Flamingo, bek rasa striker keturunan Indonesia di Eropa yang bisa dilirik timnas. Nama Rian Flamingo mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi tahun depan, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Rian Flamingo asal klub Liga Italia, Sassuolo. Rian Flamingo yang masih berusia 20 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain bertahan, Rian Flamingo punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan buat timnas Indonesia. Berikut Indosport coba mengulas profil serta potensi dari Rian Flamingo, bek berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Rian Flamingo merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Barichum pada tanggal 31 Desember tahun 2002 silam. Dilansir dari keterangan akun Players with Future, diketahui bahwa Rian Flamingo memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Melihat dari data Transfermarkt, karir Rian Flamingo di Eropa memang terbilang cukup apik dan punya prospek menjanjikan.
Sebelum dikontrak profesional bersama Sassuolo, pemain berpostur 186 cm ini sempat memperkuat beberapa tim akademi seperti BFC Busum, Almere City hingga Sassuolo sejak tahun 2021 lalu. Saat membela tim akademi Sassuolo, penampilan Ryan Flamingo mampu mencuri perhatian beberapa tim Belanda. Tercatat saat memperkuat Sassuolo Primavera pada musim 2021 hingga 21-22, Ryan Flamingo mampu mencetak 16 gol dan memberikan 2 assist dari total 58 pertandingan. Bersama Vitesse, ketenangan Ryan Flamingo dalam memutus serangan lawan semakin terasa. Di usianya yang masih 19 tahun, ia mampu torehkan 33 laga di kasta teratas Liga Belanda musim lalu. Nama-nama yang menjadi calon pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia tengah dinanti-nanti oleh publik. Sebab, PSSI sempat berjanji mencari pemain keturunan, grade A, untuk Piala Asia 2023. Sebetulnya, sudah ada beberapa nama pemain keturunan yang telah melempar sinyal terkait skuad Merah Putih. Mereka menyatakan keinginan dan harapannya untuk bisa menggunakan lambang Garuda di dada. Nama-nama ini juga patut menjadi pertimbangan bagi federasi. Mereka punya potensi yang cukup besar untuk menjadi andalan terbaru Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023. Apalagi, di ajang ini, anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup A, Jepang, Irak, dan Vietnam, sudah menanti di depan mata. Salah satu desakan yang disuarakan publik ialah memproses pemain keturunan grade A. Berikut bola.com menyajikan ulasannya, Nathan Choeaon, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen. Nama pemain terbaru yang saat ini tengah menjadi sorotan ialah Nathan Choeaon. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, ini telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk menjalani proses naturalisasi. Apabila melihat rekam jejaknya, Nathan merupakan salah satu prospek menarik untuk Timnas Indonesia. Apalagi, bek kiri berusia 21 tahun ini tengah berkarier di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Pemain keturunan Indonesia lainnya yang punya prospek cerah di masa depan ialah Jay Itzes. Bek tengah kelahiran Belanda ini merupakan opsi terbaik bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Jika memperhitungkan usianya, Jay Itzes masih punya karir yang panjang. Sebab, pemain kelahiran Mierlo, Belanda, ini masih berumur 23 tahun. Sebagai informasi, dia lahir pada 2 Juni 2000. Setelah sempat malang melintang bersama sejumlah klub kasta tertinggi Liga Belanda seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles, pemain berpostur 190 cm itu kini merumput bersama klub kasta kedua Liga Italia, Venezia, pemain naturalisasi berlabel Grade A.